Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NIM 2201030009. Di sini saya akan sedikit berbagi pada teman-teman semuanya tentang kaitannya dengan porosity, kekerasan, dan proses produksi, analisis laju korosi pada besi. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan cari tahu pada 3 konsep ini, porosity, kekerasan, dan proses produksi. Mana di antara 3 ini yang jadi penyebab paling besar terhadap laju korosi pada besi, logam, ferro, dan lain sebagainya. Namun sebelum ke pembahasan, kita akan cari tahu dulu apa sih porosity, kekerasan, dan proses produksi. Pertama itu porosity. Jadi porosity itu cacat yang berupa rongga-rongga atau lubang-lubang ini pada besi. Jadi kecil-kecil gini. Nah, ini zoomnya ya, besarnya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, itu terjadi pada besi las atau logam coret. Nah, ini dapat terjadi akibat banyak teman-teman ya. Beberapa di antaranya itu yang pertama itu termampatnya udara saat proses pengelasan dan juga pengecoran itu. Jadi proses kecepatan pengelasan, kemudian besarnya suhu pada pengecoran pengelasan itu dapat mempengaruhi terjadinya porosity. Jadi kalau tidak tepat panasnya atau tegangan dari lasnya atau juga kecepatan pengelasannya itu dapat jadi pemicu terjadinya porosity. Itu yang pertama. Yang kedua itu keadaan material. Kalau materialnya kotor, pasir, itu juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya porosity. Kemudian yang ketiga itu ada proses pembekuan logam. Itu ada pengerucutan dari volumenya. Jadi logam yang tak punya tempat strukturnya dia akan saling dorong-mendorong sehingga terbuka seperti ini tampilannya. Nah, kemudian ini ada contoh lain dari porosity ini pada proses pengelasan. Nah, ini ada udara-udara yang termampatkan atau nggak bisa keluar. Saat dibersihin lasnya baru nampak kayak bolong-bolong itu. Nah, ini tampilan dari sampingnya. Kemudian yang kedua itu ada proses kekerasan. Kekerasan itu pencampuran unsur lain pada logam besi. Unsur-unsurnya dapat berupa mangan, dapat berupa karbon, berupa kromium, timah, dan lain sebagainya. Nah, proses pengerasan ini tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman terhadap proses korosi, karena yang jadi pandangan yang lebih kuat itu penyebab dari korosi itu ada di hal lain, dapat dari lingkungan, porosity dari itu air, enggak kalau pada campuran unsur-unsur tambahan itu tak menjadi tolak ukur yang terlalu besar penyebab dari korosi sendiri, malahan memperbagus ya dari besinya kemudian lebih murah, ekonomis, lebih keras, beringan. Kalau korosi dia nggak terlalu, itu kekerasan. Ini contoh-contoh pengerasan. Kemudian proses produksi ya, ini proses percetakan besi, entah itu pelakuan panasnya, pengecorannya. Jadi kalau tidak tepat pada besi itu dapat menjadi penyebab ya terjadinya percepatan pada korosinya. Nah, ini contohnya sedikit. Nah, ini kalau pada proses pendinginnya tepat, heat treatmentnya kurang tepat, jadi besi itu dapat bergelombang-gelombang ini. Nah, ini ada cekukan kayak gini. Nah, pada beda potensial kayak gini yang jadi penyebab terjadinya percepatan dari korosi itu sendiri. Adanya cekungan beda potensial itu dapat menarik elektron kemudian memicu terjadinya karat. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi udara masuk, ditangkap elektron tadi, udara itu dapat H2O, unsur oksigen dan uap airnya, sehingga besi atau baja atau ferro yang terkontaminasi dengan lingkungan air, uap air, dapat terjadi korosi atau karat. Itu contoh-contohnya pada proses produksi.
Kemudian dari tiga hal tadi, porosity, pengerasan, dan juga proses produksi, mana yang mana kita tingkatkan? Yang mana yang pertama menjadi penyebab terjadinya korosi atau laju korosi, mana yang kedua dan mana yang ketiga. Ternyata yang pertama itu ada di porosity. Porosity ini menjadi penyebab laju korosi paling tinggi. Kemudian yang kedua itu ada proses produksi, pelakuan panas yang kurang tepat, heat treatment, pembekuan, itu juga dapat menjadi penyebab percepatan dari korositi. Dan yang ketiga itu pengerasan. Pengerasan tidak terlalu menjadi penyebab lajunya korositi. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama itu porosity, yang kedua itu ada proses produksi, yang ketiga ada pengerasan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.